Halo guys, kembali lagi di Mirzaku Movie. Kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun 2021. Film ini menjelaskan tentang seorang pemuda bernama Cole yang memiliki tato naga. Siapa saja yang memiliki tato naga, itu berarti dialah orang terpilih yang akan bertarung di Mortal Kombat dan akan bertarung dengan para petarung dari dunia Overworld. Jika Overworld mampu mengalahkan para petarung bumi ke-10 kalinya, maka mereka akan menguasai bumi. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja mari kita ke pembahasan. Film diawali dengan diperlihatkannya keluarga Hanzo Hasashi di Jepang. Di padepokan itu dia memimpin klan Ninja Ryu. Di dalam padepokan itu, Hanzo tinggal bersama istri dan 2 orang putranya. Suatu ketika, saat Hanzo sedang mengambil air bersih di sungai, tiba-tiba padepokan Hanzo diserang oleh segerombolan manusia bertopeng yang pemimpinnya bernama Bihan. Mengetahui adanya keributan di luar, istri Hanzo pun segera menyembunyikan bayinya di lantai ruang rahasia. Setelah itu, si pemimpin mereka yang bernama Bihan kemudian masuk ke rumah dan lalu berkata kepada istri Hanzo, di mana keberadaan Hanzo. Namun, keduanya tidak mau memberitahu sehingga membuat Bihan marah, lalu Bihan mengeluarkan kekuatan es dari tangannya untuk membekukan mereka. Hanzo yang mendengar jeritan sang istri pun langsung lari pulang dan mendapati semua murid ninjanya sudah mati. Begitu juga dengan istri dan anaknya yang kini sudah beku menjadi es. Sadar padepokannya sedang diincar musuh, Hanzo lalu berbalik badan kemudian menghajar klan ninja yang bernama Liku itu. Hanzo lalu mengikat senjata kunainya dengan tali, lalu menghajar pasukan Likui satu persatu. Setelah membantai klan Likui, Hanzo lalu mendatangi Bihan untuk membalaskan dendam karena sudah membunuh keluarganya. Keduanya pun memulai duel sengit, tapi sayangnya Bihan terlihat lebih unggul. Ia melempar Hanzo ke pohon dan kemudian menikamnya di bahu sambil berkata, "Semua ini untuk orang yang pernah Hanzo bunuh." Itu berarti Hanzo pernah membunuh orang terdekat Bihan. Saat Hanzo tertusuk senjata Bihan, Hanzo berpesan kepada Bihan agar selalu mengingat wajahnya. Setelah Bihan pergi, Hanzo yang ternyata masih hidup lalu terbangun oleh suara tangisan bayinya. Tapi sebelum ia mencapai rumahnya, Hanzo pun jatuh dan meninggal. Di situ terlihat kalau Hanzo ini memiliki tato naga di lengannya dan kemudian tangannya mengeluarkan api yang membakar seluruh tubuhnya lalu menghilang. Beberapa saat kemudian muncullah kilatan petir disusul dengan adanya sosok pria bertopi. Ternyata pria itu adalah Master Raiden yang merupakan satria petir. Master Raiden lalu mengambil kunai milik Hanzo dan membawa bayinya pergi. Singkat waktu, Shin kemudian menunjukkan ke masa sekarang, di mana seorang petarung MMA yang bernama Cole sedang melakukan persiapan sebelum dimulai pertandingan. Ia ditemani oleh istrinya yaitu Ellie sebagai manajer, serta putrinya bernama Emily. Selama pertandingan, Cole mendominasi pertandingan. Ia berhasil melakukan pukulan ke lawannya. Namun, pada akhirnya, si lawan mampu memukul balik dan menjepit Cole hingga membuat Cole menyerah. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di Outworld, Bihan yang kini mengubah namanya menjadi Sub-Zero, kemudian menghadap ke pemimpinnya yaitu Samsung. Dan jika penghuni Outworld memenangkan turnamen ke-10, maka Outworld akan menguasai bumi. Akan tetapi, Samsung yang kini sedang cemas karena terdapat ramalan yang menyatakan kalau keturunan Hanzo Hasashi akan menyatukan para juara bumi untuk menaklukkan Outworld. Sedangkan Sub-Zero meyakinkan kalau ia sudah menghabisi Hanzo dan keluarganya. Meskipun begitu, Samsung tetap memerintahkan Sub-Zero pergi ke bumi untuk membantai keturunan Hanzo.
Sementara itu di bumi, Cole yang sedang beristirahat bersama istrinya setelah pertandingan, lalu didatangi oleh seorang pria yang bernama Jack, kemudian mendekati mereka berdua dan mengaku melihat tato naga di tubuh Cole saat bertanding. Cole pun memperlihatkan tato naganya dan mengaku kalau itu sudah ada sejak ia lahir. Singkat cerita, di malam harinya, saat Cole dan keluarga sedang ngopi di luar rumah, tiba-tiba muncul hawa dingin serta angin bertiup kencang, padahal saat ini sedang musim panas. Tetapi, tiba-tiba benda mulai membeku dan turun salju. Sampai akhirnya muncullah Sub-Zero yang akan menyerang Cole menggunakan kekuatan esnya. Untungnya, Jack datang tepat waktu dengan membawa mobil, lalu Jack menyuruh mereka untuk segera masuk ke dalam mobil. Jack kemudian menunjukkan tanda lahir naga yang sama seperti milik Cole. Jack berkata, mereka yang memiliki tanda lahir naga, itulah menjadi orang yang terpilih untuk bertarung sebagai Mortal Kombat dan sedang diincar oleh penghuni Outworld. Saat mereka memasuki gang sempit, dari kejauhan, mereka sudah dihadang oleh Sub-Zero. Dan tak ingin Cole dan yang lain celaka, Jack pun menyuruh Cole untuk membawa keluarganya pergi secepatnya. Lalu, setelah itu Cole harus pergi ke suatu tempat untuk menemui seorang wanita bernama Sonya. Sedangkan Jack tetap tinggal untuk melawan Sub-Zero. Jack lalu pergi ke gudang kosong, dan pertarungan antara Jack melawan Sub-Zero pun terjadi. Dalam pertarungan itu, Sub-Zero jauh lebih unggul, karena Jack hanya seorang manusia biasa. Dan tak banyak mengeluarkan tenaga, Sub-Zero memegang kedua tangan Jack lalu membekukan kedua tangan Jack dan menghancurkannya. Apakah Jack sudah mati? Sementara itu di Outworld, anak buah Sansung yang bernama Milena melaporkan kalau Sub-Zero telah berhasil mengalahkan petarung bumi. Mengetahui hal itu, Sansung pun memerintahkan Milena untuk mengirim monster reptil yang disebut Zizot ke bumi guna mengalahkan juara bumi lainnya. Dan terungkap sudah bahwa selama ini Sansung berbuat curang karena mengirim anak buahnya untuk menghabisi petarung bumi satu persatu sebelum turnamen dimulai. Singkat cerita, setelah sampai di alamat Sonya, Cole yang masuk secara diam-diam, tiba-tiba Cole diserang Sonya karena mengira Cole ini seorang penyusup. Setelah Cole menunjukkan tato naga di dadanya, Sonya pun membawanya ke tempat persembunyiannya. Di situ, Sonya menjelaskan kalau ia dan Jack adalah tentara khusus. Keduanya kemudian ditugaskan untuk menangkap salah satu target yang memiliki kekuatan khusus serta tanda lahir naga yang sama seperti Cole. Tapi, saat Jack berhasil membunuh target tersebut, tanda lahir itu pindah ke tubuh Jack. Dan setelah kejadian itu, Sonya serta Jack mulai mencari informasi tentang tato naga. Dan disitulah mereka mendapati kalau orang yang memiliki tato naga itu akan mewakili bumi untuk bertarung di Mortal Kombat. Di sisi lain, Sonya juga menangkap tentara bayaran bernama Kano yang juga memiliki tato naga dan Milena. Selang beberapa saat kemudian, mereka dikejutkan dengan kedatangan monster Zizot dan mulai menyerang mereka. Dan sosok Zizot ini berupa monster biawak yang bisa berkamuflase dan menghilang. Selain itu, air liur Zizot mengandung cairan korosif yang bisa meleburkan benda keras apapun. Walhasil, Kano yang melihat Zizot sering mengeluarkan air liur, lantas menggunakan air liur Zizot untuk melepaskan borgolnya. Setelah itu, Kano menyalakan flare untuk mengetahui keberadaan Zizot dan kemudian membunuh kadal itu dengan menusuk dadanya lalu mengambil jantungnya keluar dari tubuhnya. Setelah kejadian itu, banyak berkas penelitian yang rusak. Untung saja, alamat menuju Kuil Raiden masih ada, di mana kuil itu menjadi tempat Master Raiden melatih para orang-orang terpilih dan pembekalan mereka sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Di sisi lain, Kano mengaku tahu tempat Kuil Raiden berada, bersedia memberitahu Kuil Raiden asalkan Sonya mau memberinya imbalan uang. Sonya pun lalu membohongi Kano bahwa ia akan memberinya 5 juta dolar jika Kano mau mengantarkannya ke sana. Dan kesepakatan itu terjadi, lalu Kano kemudian menghubungi temannya untuk membawa mereka ke Kuil Raiden. Namun, karena pesawat tidak bisa mendarat karena medannya berupa padang pasir, akhirnya ketiganya pun melompat dari pesawat menggunakan parasut. Sesaat kemudian, ketiganya ditemukan oleh salah satu pendekar Raiden bernama Liu Kang yang memiliki kekuatan api. Setelah tahu kalau mereka datang untuk berlatih Mortal Kombat, Liu Kang pun membawa mereka ke Kuil Raiden.
Sesampainya di dalam kuil Raiden, mereka melihat lukisan-lukisan turnamen sebelumnya antara Bumi dan Outworld. Liu Kang berharap agar Kanu dan Cole berlatih secepatnya, karena turnamen Mortal Kombat beberapa hari kemudian akan dimulai. Selain itu, di kuil ini ternyata Jack belum mati. Setelah duel dengan Sub-Zero, Jack kemudian ditolong oleh Liu Kang. Liu Kang kemudian membawa Cole, Kanu, dan Sonya ke hadapan Master Raiden. Namun, Master Raiden terlihat kecewa melihat Cole yang ilmu bela dirinya masih amatiran, sedangkan Sonya pun tidak memiliki tanda tato naga. Sedangkan dari Outworld sudah memenangi turnamen secara berturut-turut, dan jika mereka memenangkan turnamen yang ke-10, maka seluruh penghuni bumi akan diperbudak oleh Sansung serta yang lainnya. And Shansung will enslave. Tak lama kemudian, hawa dingin datang diiringi kedatangan Sub-Zero di kuil dan langsung menyerang Liu Kang. Lalu, saat Sub-Zero hampir saja menggunakan kekuatannya untuk melumpuhkan Liu Kang, tiba-tiba sebuah topi baja melayang dan menghantam Sub-Zero. Topi itu milik sepupu Liu Kang, yaitu Kung Lao. Bersamaan dengan itu datanglah Sansung dan Mileena. Untungnya, sebelum Sansung menyerang mereka, Master Raiden datang lalu memukulkan tongkatnya sehingga terciptalah pembatas portal penghalang untuk mencegah pasukan Outworld masuk ke dalam wilayah mereka. Sehingga, mau tak mau, Sansung dan anak buahnya pun akhirnya mundur. Selang beberapa saat kemudian, Liu Kang dan Kung Lao langsung memulai latihan dengan Cole dan Kanu. Sedangkan Sonya dilarang bergabung dalam latihan karena Sonya manusia biasa yang tidak memiliki tanda lahir naga. Di samping itu, Jack akhirnya terbangun dan mendapati kalau tangannya kini berganti dengan tangan besi. Singkat cerita, saat mereka sedang istirahat, terjadi keributan kecil antara Kanu dan Kung Lao. Namun, ternyata hal ini sengaja Kung Lao lakukan untuk memancing emosi Kanu. Dan saat emosi Kanu memuncak, ia secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan berupa sinar laser dari mata kirinya. Kini, Kanu pun akhirnya mendapatkan kekuatan batinnya atau yang biasa disebut sebagai Arkana. Di keesokan harinya, Cole diminta Liu Kang untuk berlatih bersama Kanu. Tapi, dalam latihan itu, lagi-lagi tak bisa berbuat yang membuat Liu Kang kecewa. Setelah berlatih, Master Raiden menemui Cole dan mengungkapkan kekecewaannya karena Cole masih belum menemukan arkananya. Padahal, Cole ini merupakan garis keturunan salah satu ninja terbaik di bumi yang ternyata adalah Hanzo Hasashi. Dan, bayi Hanzo di awal film yang diselamatkan oleh Master Raiden ternyata adalah kakek Cole. Raiden juga menjelaskan setelah Hanzo dibunuh oleh Sub-Zero, Hanzo turun ke Netherlamp dan dipenuhi dengan belas dendam. Tapi, rupanya kemampuan bela diri Hanzo tak menurun ke Cole sehingga membuat Master Raiden kecewa. Raiden kemudian menciptakan petir untuk mengirim Cole kembali ke keluarganya. Sementara itu di Outworld, Sansung kini telah mengumpulkan banyak petarungnya, di antaranya Iblis Nitara, Kadel, Goro, serta Raiko. Kadel berkata pada Sansung bahwa ia punya dendam pribadi dengan Kanu karena dulu mereka berdua bekerja sama dengan klan Naga Hitam. Jadi, Kadel pun menyusun rencana untuk memanfaatkan Kanu dalam pertarungan mereka. Tak menunggu lama, Kadel pun langsung pergi ke kuil dan menemui Kanu. Di situ, Kadel membujuk Kanu agar bergabung dengannya menjadi anak buah Sansung. Karena jika pasukan Outworld menang, maka Sansung akan memberi Kanu banyak sekali uang dan pulau dimanapun ia mau. Kanu yang tergiur pun langsung menyetujui ucapan Kadel. Ia lintas menghancurkan portal penghalang petir menggunakan lasernya sehingga kini terbukalah portal itu yang memungkinkan pasukan Sansung bisa memasuki kuil. Tak lama kemudian, Sansung dan yang lainnya termasuk Kanu masuk ke dalam tempat latihan. Walhasil, pertempuran antara pihak Sansung dan Raiden pun tak bisa dihindari. Dalam pertarungan itu, Jack melawan Raiko. Namun, di sini Jack terlihat kewalahan, dipukuli habis-habisan menggunakan palu besarnya. Sebelum akhirnya ia terlempar ke bawah. Sedangkan Liu Kang pergi melawan Kadek dan Sonya juga turun tangan untuk melawan Mileena. Namun, di situ Mileena berhasil menusuk pundak Sonya dengan pisaunya dan hampir saja membunuhnya.
Akan tetapi, Milena mengurungkan niatnya karena Sonia hanya manusia biasa dan tak berarti apa-apa jika ia bunuh. Meskipun begitu, tak membuat Sonia lepas dari siksaan, karena Kanu datang dan menekan luka tusuk Sonia dan melemparkannya ke samping Jack. Tak hanya itu saja, Kanu juga sengaja menghancurkan patung besar dengan lasernya sehingga menimpa badan Sonia. Di sisi lain, Kung Lao mencoba menyerang Samsung menggunakan topinya. Namun, Samsung dengan mudah bisa menghindar lalu mengerahkan Nitara untuk melawan Kung Lao. Awalnya, Kung Lao dibuat kerepotan karena Nitara terbang ke sana kemari. Tetapi, setelah Kung Lao konsentrasi dan mengerahkan tenaga dalamnya, ia pun berhasil menangkap Nitara dan mengarahkannya ke topi besinya hingga terbelah menjadi dua. Sementara itu, di bumi, Goro bertugas mengejar Cole serta keluarganya. Cole, dengan kemampuan seperti manusia biasa, duel pun tak seimbang, di mana Goro yang berbadan besar dan memiliki tangan 4. Di tengah duel itu, Cole hampir terbunuh oleh Goro yang mencekiknya dengan kuat. Ellie yang melihat itu pun tak tinggal diam saja. Ia segera mengambil kapak dan memukulkannya ke perut Goro. Namun, upayanya itu malah membuat Goro marah dan mengejar Ellie serta Emily yang mencoba berlari masuk ke dalam mobil. Melihat hal ini, Cole pun mencoba untuk bangkit, dan di saat itulah Arkana Cole terbuka, di mana tubuh Cole saat ini berubah menjadi setelan emas dan bisa mengeluarkan beberapa senjata. Dengan senjata itu, Cole mampu membunuh Goro dan memotong salah satu tangannya. Di sisi lain, Jack yang masih hidup kemudian bangkit dan melihat keadaan Sonia yang tertimbun patung. Jack pun berusaha untuk menyingkirkan patung itu, namun tangan besinya terlalu lemah, sampai akhirnya arkananya keluar dengan membentuk tangan besi. Walhasil, Jack kini menjadi lebih kuat. Alhasil, Jack pun berhasil mengangkat reruntuhan patung itu dan menyelamatkan Sonia. Di samping itu, Master Raiden yang mengetahui kalau Cole berhasil menemukan arkananya. Ia pun lantas menciptakan petir untuk membawa Cole kembali ke kuil Raiden. Saat Cole sampai di kuil, Master Raiden mengungkapkan kalau garis keturunan Hanzo masih hidup. Setelah itu, Master Raiden mencoba membawa para pendekarnya keluar dari kuil. Mendengar keturunan Hanzo masih hidup, Sub-Zero lalu menyerang Cole agar tidak pergi. Melihat hal ini, Kung Lao pun berlari untuk menghentikan Sub-Zero. Namun, Samsung malah mengambil kesempatan itu untuk menangkap Kung Lao lalu menghisap jiwanya. Sedang Liu Kang yang sedang melawan Kadel langsung lari untuk menyelamatkan sepupunya itu. Tetapi, lagi Cole segera menghentikannya dan menariknya masuk ke petir Raiden yang membawa mereka ke ruang hampa yang merupakan alam antara dunia manusia dengan dunia para petarung. Di tempat itulah, para petarung Outworld tidak akan bisa ke dunia itu. Master Raiden kemudian menyerahkan kunai milik Hanzo kepada Cole agar digunakannya sebagai senjata. Cole dan yang lain lalu berniat untuk melanjutkan pertempuran itu secara terpisah dan melawan mereka satu persatu. Jadi, kini pertandingan ulang pun dilakukan, di mana Cole melawan Milena dan Liu Kang melawan Kadel. Sementara itu, Jack yang kini lebih kuat juga melawan Raiko dan berhasil memukulinya beberapa kali sebelum akhirnya ia menghancurkan kepala Raiko. Sementara itu, Sonia juga ikut bertanding dengan melawan Kano. Sonia kemudian menusukkan pisaunya ke pundak Kano. Begitupun dengan Kano yang juga melakukan perlawanan. Lalu, saat Kano menggunakan kekuatan lasernya, Sonia menggunakan kesempatan itu untuk melemparkan botol yang berisi alkohol ke wajahnya sehingga membuat laser mata Kano tidak berfungsi. Pertarungan keduanya pun masih berlanjut, hingga mereka terlempar keluar dari jendela. Hingga akhirnya, Sonia pun berhasil membunuh Kano dengan cara memukulkan batu besar ke kepala Kano. Dan seketika itu juga, tato naga yang ada di Kano pun berpindah ke Sonia. Sementara itu di tempat lain, pertarungan Liu Kang melawan Kadel berlangsung sangat sengit. Liu Kang lalu menjebak Kadel untuk masuk ke pasir dan kemudian ia mengeluarkan api naganya yang membakar habis Kadel. Sementara Cole masih kewalahan melawan Milena yang kini menjadi ganas. Untungnya, Sonia datang dengan kekuatan barunya dan menembakkan sinar plasmanya sampai tubuh Milena bolong.
Tak lama kemudian, Sub-Zero datang sambil membawa gelang milik Emily, yang artinya Sub-Zero baru saja ke tempat persembunyian keluarga Cole. Sub-Zero pun memancing Cole ke tempat di mana ia sudah membekukan Ellie dan Emily. Di situ, Cole sangat marah dan mencoba melawan Sub-Zero meskipun Sub-Zero jauh lebih kuat darinya. Sub-Zero pun hampir membekukan Cole dan menusukkannya dengan kunai milik Hanzo. Namun, Cole berusaha menahan kunai tersebut hingga tangannya terluka. Dan saat darah Cole menyentuh kunai tersebut, tiba-tiba muncul Hanzo dengan setelan baju ninjanya dan menyerang Sub-Zero dengan senjatanya. Kali ini, Hanzo mengubah namanya menjadi Scorpion. Pertarungan dua ninja hebat pun terjadi. Sementara itu, Cole berusaha menyelamatkan Ellie dan juga Emily. Setelah itu, Cole dalam pertarungan itu sehingga kini menjadi 2 lawan 1. Cucu dan kakek itu lalu berhasil mengalahkan Sub-Zero dan mengikatnya dengan rantai. Di situ, Scorpion memberitahu Sub-Zero kalau selama ini ia tidak dibakar di neraka, melainkan menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Scorpion pun membakar Sub-Zero dengan api yang muncul dari mulutnya. Di samping itu, Ellie dan Emily berhasil diselamatkan, dan sebelum menghilang, Scorpion berterima kasih kepada Cole karena sudah membebaskannya termintanya agar tetap menjaga garis keturunannya tetap hidup. Selang tak lama, Raiden serta yang lain tiba, di mana Master Raiden senang setelah melihat Sub-Zero berhasil dikalahkan. Tapi, bersamaan dengan itu, Samsung muncul untuk mengambil mayat-mayat pasukannya yang sudah dikalahkan. Ia lalu memperingatkan Raiden kalau pertempuran belum selesai. Ia akan kembali dengan membawa lebih banyak pasukan. Tetapi, Raiden langsung mengirim Samsung kembali ke Outworld. Master Raiden lalu memberitahu Cole, Jack, Sonya, dan Liu Kang kalau mereka berhasil menang hari ini. Tapi mereka punya tugas lain, yaitu mengumpulkan dan melatih para orang-orang terpilih lainnya karena masih banyak musuh di luar sana. Dan film pun berakhir.